Langsung semua, kalau 2,5 M bantuan tak kita terima, tidak ada potongan. Beda dengan kalau selaku rekanan pihak ketiga yang menyiapkan ATK, dipotong langsung PPN-nya sama PPH-nya. Tapi Bu Haji, setiap penggunaan kita iya, kalau kita penggunaan kita potong pajak, tetapi yang dikasih sama pemerintah tidak dipotong pajaknya, karena tidak semua yang kita, karena tidak semua juga yang dikasih itu hibah ATK semua itu. Beda dengan rekanan sebagai pihak ketiganya, jelas bahwa dibayar kini karena dia menyiapkan ATK, dia mengerjakan fisik, dia mengerjakan perencanaan, jadi beda-beda. Jadi inti dari pertanyaannya Bapak, sebaiknya apapun yang kita ingin laksanakan harus ada dasarnya, penghonoran tak, karena dia mendapatkan kegiatan ini harus dibuatkan SK honorariumnya. Jadi di SK kegiatan munculkan ketua sekian honornya. Anggaplah seperti yang tadi saya bilang, untuk mengganti nih transfer setiap hari dari staf dari rumah ke kantor kita adakan transfer, rasanya salah. Sebaiknya untuk menunjang ini, kasihan kelancaran juga, karena kita juga mau makan, mau minum, ada timbal balik dari tenaga yang kita datang di kantor. Sebaiknya bisa kita mungkin munculkan di dalam belanja hibata itu adalah pengelola honorarium, pengelola keuangan dan administrasi. Jadi di sini bisa lagi masuk ketua dan wakil ketua, sekretaris bisa, bendahara bisa. Masa kasih bendahara tuh masa betul. Sebenarnya juga dulu itu kalau saya waktu masih di PU belum ketat ini namanya pengelolaan keuangan, karena dulu itu kan 2000-an masih, saya sudah bekerja dari tahun 91 Pak, CPNS, tidak pernah jadi honor langsung. Itu dulu kita itu bendahara, semua kegiatan masuk karena kita laksanakan itu kegiatan. Ya, makanya saya tunjuk. Terus Selalu saya tunjuk. Selalu saya tunjuk saya hadir di dalam kegiatan itu, karena ada dia lebih penting. Selalu saya bukan di administrasinya. Betul. Wah, Memang tentang gaji standar untuk komisionernya ini Basnas, mulai dari ketua sampai wakil ketua, itu kan gaji yang diberikan setiap bulan atas jabatannya. Atas jabatannya dia diberi, bukan atas pekerjaan. Jabatannya. Tunjangan jabatannya ada di dalam situ. Jadi mungkin Pak, untuk mendapatkan gaji berapapun tambahannya, sebaiknya kita tuangkan dalam keputusan Ketua Basnas bahwa pemberian gaji dan tunjangan kepada penetapan pemberian gaji dan tunjangan kepada komisioner. Nah, terurai ini dasar-dasar tak apa. Kalau kita memakai dana hibah, munculkan memutuskan, memperhatikan naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah Kota Makassar. Kita munculkan itu karena dana kita ambil dari situ. Nah, terus di keputusan itu juga kita munculkan sumber biaya tak dari mana, supaya jelas. Nah, di dalam surat terbuatlah lampiran tak bahwa untuk gaji ketua terdiri dari ini, wakil ketua terdiri dari ini, supaya kalau ada pemeriksa dan dia tanyakan kenapa tidak sesuai dengan SBU, karena memang baik itu pemerintah maupun organisasi tak. Terus di dalam pengelolaan keuangan maupun administrasi, seperti juga dengan pemerintah walaupun di masyarakat, bahwa ada tata kelolanya, ada aturan-aturan yang mengatur. Pak Ketua ada, ketua, wakil ketua, bendahara dan anggota, pasti ada organisasinya, ada strukturnya. Tidak mungkin anggota di atas strukturnya. Iya. Begitu. Jadi ada tingkatan-tingkatan struktur. Hampir saja juga seperti di pemerintahan. Jadi ada sesuatu pernah terjadi berapa jam
volumenya. Dan ada batas sama juga dalam satu hari itu 4 dari jam 8 dihitung itu mulai kinerja sampai dengan jam 4, setengah 8 sampai dengan jam 4. Jadi hampir normalnya itu kinerja kita harus dalam satu hari itu 480 jam. Kalau di pemerintahan dengan adanya TPP memang terukur Pak, bahwa kehadiran saja karena absen itu batasnya sampai dengan kalau pagi itu setengah 8. Lewat beberapa menit saja, detik saja dari setengah 8 berarti berkurang lagi perhitungannya BKD mengenai kehadiran. Nah, bisa saja juga sekarang dengan anggaran kinerja dalam setiap pegawai harus ada pekerjaan yang dia hasilkan per jamnya. Kalau dulu tidak ada seperti itu. Makanya ada honor, dan sekarang di pemerintah daerah tidak bisa mendapatkan honor dalam SKPD tak sendiri. Karena apa yang kita kerja setiap hari, apalagi yang berhubungan dengan tupoksi kita, sudah dituangkan di dalam tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan TPP kalau di istilahnya di pemerintah. Alhamdulillah kayaknya 99% itu sudah jalan. Ya, itu karena pertama bendahara kita dari bendahara Kementerian Agama dulu, kemudian teman-teman dulu, jadi alhamdulillah. Makasih banyak, ini penjelasan mewakili semua peserta dan dipertajam dengan pertanyaan Pak Jurlan, dan nanti ada lagi yang mau dipertajam oleh Pak Waspada. Saya kira itu. Kalau berikutnya sesudah pertanyaan ini, mohon waktunya Ibu Ajeda, kapan-kapan anak-anak atau kami konsul, biasa lewat WA, bisa lewat telepon. Ya, malah mungkin ada idenya Pak WS ini, mungkin nanti mau disampaikan. Saya persilakan. Kami komisioner kita semua tidak boleh ada transport harian secara spesifik dalam APBD. Jadi misalnya selama ini kan alhamdulillah bahwa sejak bulan Juni yang lalu itu kita sudah tidak ada. Nah, tapi sebelumnya kan ada transport dari rumah ke kantor ya, transport harian itu. Nah, ternyata menurut penjelasannya Ibu Eda tadi ngobrol-ngobrol di sini, harusnya tidak ada itu. Kalau mau ada transport, masukkan dalam komponen gaji. Nah, sehingga pertanyaan saya yang pertama adalah, dalam skema APBD kita di Kota Makassar, apa saja yang boleh masuk dalam skema gaji? Itu satu. Yang kedua, tadi beberapa kali Ibu menjelaskan bahwa sebaiknya setiap organisasi, ya lembaga seperti kami Basnas, lembaga non struktural, lembaga negara non struktural. Nah, apakah dalam membuat aturan organisasi terkait dengan skema anggaran tadi, kami boleh membuat skema diberikan setiap tahun, kecuali kalau memang itu ada hal-hal yang mendesak yang memang itu tergantung dari ketersediaan dana dan pimpinan, dalam hal ini wali kota. Tetapi kalau Basnas, KONI dan lain-lain, wajib pemerintah daerah menyiapkan anggarannya setiap tahun melalui APBD Kota Makassar. Dan itu sudah berlangsung berapa tahun, selama saya menanganinya dari 2010 sudah ada Basnas. Nah, di sini kalau dilihat dari segi hibah itu sudah jelas peruntukan dan spesifikasinya dalam hal operasional dan kegiatan programnya Basnas dalam setahun. Nah, di setiap hibah yang diberikan hibah itu harus di 2022 melalui sekarang itu di pemerintah daerah ada namanya SIPD. Tidak seperti dulu. Sekarang itu SIPD itu sudah mulai diinput itu pada bulan 6. Jadi kemungkinan juga bahwa hibah itu by name by. Kalau dulu Basnas dengan yang lain-lainnya ada namanya bantuan sosial. Dulu bantuan sosial
yang karena dulu bantuan sosial hari ini mau laksanakan kegiatan, hari ini bisa bermohon, bisa cair. Tapi dengan adanya Permendagri 32 dimulai di dalam tahun 2012 itu, maka semua penerima hibah harus terencana 1 tahun sebelum anggaran ditetapkan. Dan di dalam APBD tercantum by name by address. Tidak boleh sekali bahwa kita harus membuat permohonan proposal yang termuat mengenai ada latar belakang apa latar belakangnya sehingga Basnas mendapat bantuan. Itu yang perlu, karena banyak selama ini proposal itu hanya sebatas RAB. Padahal di dalam aturan hibah, penyampaian surat permohonan dimulai dari dengan adanya surat permohonan kepada wali kota perihal permohonan dana hibah tahun anggaran 2023. Munculkan memang makin di situ di perihalnya tahun anggaran 2023.